Bagus. Bagus. Kok coba kok ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebentar lagi masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah gugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap. Ya. Janganlah sekali-sekali Koko mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pastikan Koko Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi Koko udah kritis. Setengah otak Koko sudah tergenang darah. Amin. Firman Tuhan katakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia bertanya-tanya kenapa saya dibuang? Kenapa saya di dalam tempat ini? Tapi satu hal katakan, supaya engkau tidak mati oleh karena pedang, supaya engkau tidak mati karena kelaparan, dan supaya engkau tidak mati karena penyakit sampar. Dan sama saudara, ketika Tuhan tempatkan saudara di sini, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan bahwa saudara mati oleh karena pedang, oleh karena penyakit sampar, oleh karena kelaparan, oleh karena apa yang telah saudara perbuat. Amin. Amin. Sampai detik hari ini saya boleh ada dan saya boleh melayani sebagai hamba Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. 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 Teman saya dulu ketinggalan, tapi saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan ya, saya dipulihkan, saya boleh melayani dan bersama-sama dengan Pak Pendeta Simon keliling mana beliau panggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahannya. Saya itu sekali lagi, jangan pernah berkecil. Firman Tuhan sudah katakan, aku membuang engkau supaya engkau tidak mati oleh pedang, oleh kelaparan dan penyakit sampar. Dibuang. Dan saudara ditempatkan di tempat ini untuk mengingatkan apa yang telah kita buat. Jadi ketika saudara ditempatkan di sini, ya karena memang perbuatan saudara. Betul tidak? Betul. Itu harus aminkan dan saudara harus imani bahwa Tuhan akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Halal darahnya, ya. Catat halal darahnya, halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Wah, pokoknya saya nggak mau balas, saya terlalu pusing. Saya hanya mau memperingatkan kepada Rudi Layar Teknologi, ya. Jika dalam waktu 7 hari mulai sampai saat ini, ya, Anda tidak memberi atau minta maaf, ya, kepada umat Islam, saya menyerukan sekali lagi, jika tidak minta maaf, saya menyerukan kepada seluruh mujahid-mujahid yang ada, cari Rudi sampai dapat, ya. Cari Rudi sampai dapat. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Ya kan, kamu kan menghalalkan darah saya. Ya, saya mau tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Betul, artinya iya. Kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya, betul. Itu hate speech. Ya, Harusnya kamu masuk penjara. Baik, menyambung kembali si Brodin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Agustan. Saya tidak mengerti kenapa amanat agung ini menjadi penyebab teroris. Mungkin selama ini kita salah membaca amanat agung ini. Mari kita baca kembali amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Di sana dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, kita baru saja membacakan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, di mana Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut Ustadz Agustan, ayat-ayat ini menjadi penyebab terorisme dan dia meminta agar ayat-ayat ini dihapuskan. Kira-kira apa yang salah jika Yesus memerintahkan pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya? Mari kita membaca di ayat yang lain bagaimana menjadi murid Yesus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jika kita hubungkan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus memerintahkan supaya semua bangsa dijadikan muridnya. Kenapa semua bangsa dijadikan muridnya? Teman-teman lihat syarat untuk menjadi murid Yesus, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi orang-orang yang menjadi murid dari Yesus adalah orang-orang yang saling mengasihi. Dari sini kita bisa melihat Yesus ingin semua orang hidup dalam kasih. Kira-kira jika semua bangsa hidup dalam kasih, adakah teroris? Adakah orang yang saling mengancam membunuh satu sama lain? Tentu saja tidak. Hanya setan yang tidak suka hidup di dalam kasih. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya iblislah yang tidak suka hidup di dalam kasih. Jadi jika saudara Agustan ingin supaya amanat agung ini dihapus dari Alkitab, artinya dia ingin orang tidak hidup di dalam kasih. Karena tujuan dari amanat agung itu adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan syarat untuk menjadi murid Kristus adalah jika kita saling mengasihi satu sama lain. Apakah teroris akan bertumbuh jika seluruh bangsa saling mengasihi satu sama lain? Tentu saja tidak. Dan hanya iblis yang tidak suka kita saling mengasihi satu sama lain. Mari saya bacakan satu ayat lagi, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.